Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi admim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para habaib, para kiaiin, para bunyai, para asatid dan ustadzat, para talibin dan talibat, sami'in dan sami'at, muhibbin dan muhibbat, khususnya yang hadir di tengah-tengah kita, beliau khadimul majlis Ustadz Izzul Auzad Fakih, yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penasehat tebar pesona 4444. Saya hitung tadi tasbihnya nggak tahu berapa, mestinya jumlahnya 404. Nggih, ingat. Empat hataman. Yang hadir alhamdulillah ada 1500. Yang lain gaib, maksudnya barang gaib. Para penasihat majelis tebar pesona, Al-Ustadz Syukron Fakih, Al-Ustadz Aidi, Al-Ustadz Yono, dan semua yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, serta saya khususkan dumateng takmir Masjid Nurul Amin, khususnya Al-Ustadz Sofyan Andi dan seluruh jajaran kepengurusan takmir Masjid Nurul Amin, yang mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang membantu acara ini yang berlangsung, baik dari Ansor, Muslimat, Fatayat, IPNU, PPNU, dan semua para simpatisin dan simpatisan, yang mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh indallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada majelis yang penuh barokah ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karenanya kita ungkapkan syukur dengan ungkapan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan tahmid tersebut kita digolongkan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Andai kata engkau mau syukur, maka akan senantiasa saya tambahkan nikmatku kepadamu. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam tersebut mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau, yakni syafaatul uzma,
dan tentu mudah-mudahan kita digeret dengan beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku maka dia akan bareng-bareng kepadaku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al minhum, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Namun kami ingin membiasakan dalam pengajian ini karena kita ngerti itu juga dari para ulama. Seyogyanya sedikit nanti juga akan saya sampaikan hal-hal yang langsung didawuhkan oleh para ulama. Sebelumnya selayaknya dalam forum ini harus kita niati betul bahwa sholawat yang kita baca untuk supaya kita mendapatkan barokahnya beliau. Dalam kitab Fathul Mu'in di sana disampaikan bahwa sholawat ini awalnya memiliki 3 arti. 3 apa? Arti. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama, Allah menyampaikan sholawat. Yang kedua, wa malaikatahu, kemudian para malaikat. Lantas yang terakhir Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu yang sholawat adalah yang diperintah, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam literasi fikih, sholawat yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti rahmat, selaras dengan dawuhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyratan. Barang siapa mau bersolawat padaku 1 kali, maka Allah akan memberi rahmat atau menggantinya dengan rahmat Allah 10 kali lipat. Rahmat itu digambarkan di sana dalam satu hadis bahwa Allah memiliki 100 rahmat, yang 1 diturunkan di bumi, yang 99 itu masih ditahan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan 1 rahmat ini dihamparkan ke seluruh makhluk yang ada, baik manusia, jin dan hewan. Dicontohkan di sana, kuda itu tidak akan pernah menginjak anaknya ketika anaknya di bawah kakinya. Hewan yang tidak memiliki akal ini memiliki asar atau bekas dari rahmat Allah yang 1 itu. Bagaimana andai kata kita mendapatkan 10 rahmat sendirian, dan itu tiap hari. Misalkan kita baca sholawatnya 1 hari 1 kali saja, betapa hati kita akan tenang. Dan rahmat ini adalah satu-satunya yang paling menjamin makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Gusti Kanjeng Nabi pernah dawuh, kul layyudkhilal jannata kullu amali ibni Adam. Amal seseorang itu tidak akan pernah bisa menjamin orang tersebut masuk surganya Allah. Sholat kita walaupun khusyuk, misalkan puasa kita, zakat kita, sedekah kita tidak menjamin. Lantas Kanjeng Nabi dawuh, wa ma anta ya Rasul, apakah engkau juga seperti itu? Wa ana, bahkan amal saya juga tidak menjadi jaminan saya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan Pak, amalnya Kanjeng Nabi
sebagai Habibullah, Sofiyullah, Khalilullah, ya, kekasihnya Allah, amalnya tidak menjadi jaminan. Lantas apa dakwah beliau? Illa anta ghammadanillahu birahmatih. Yang menjadi jaminan saya masuk surganya Allah adalah karena saya dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di rahmat itu munculnya salah satunya dari salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa besar yang bisa kita rasakan di tengah-tengah bacaan sholawat tersebut. Persoalan muncul di belakang, khususnya kalau kita tentang sholawat nariyah ini. Ini persoalan yang sebenarnya nggak perlu kita persoalkan, persoalan yang tidak perlu dipersoalkan. Jadi kalau jenengan mungkin melihat informasi-informasi yang simpang siur menyampaikan bahwa sholawat nariyah itu sholawat yang berbau musyrik, ada yang seperti itu, ada yang mengklaim segala macam berbau kekirian semuanya, karena di sana ada kita minta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanhallu bihil uqad, kanjeng Nabi yang bisa mengudari semua ikatan-ikatan masalah hidup, wa tanfariju bihil kurab, persoalan kesusahan hidup bisa menjadi hilang lantaran beliau dan sebagainya. Ini wasilah oleh mereka-mereka yang tidak senang dengan amaliyah Nahdlatul Ulama, khususnya itu mengklaim bahwa sholawat nariyah itu tidak kredibel. Hewan-hewan ternak yang berwarna merah. Sekarang warna merah apa? Lamborghini. Walaupun mobil saya warnanya hitam. Jadi di situ ada kata-kata la ayyahdiyallahu bika sebab engkau. Jadi tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala, namun melalui seseorang. Di situ juga sama dalam sholawat nariyah, tanhallu bihil uqad, yang mengudari atau yang menghilangkan satu persoalan hidup tentu Allah, namun bihi lantaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa tanfariju bihil kurab, kesusahan bagaimana semuanya ada solusinya, tapi semua tentu dari Allah, tapi lantaran bihi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini jelas bahwa wasilah itu sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Makanya ini kalau sampean lihat Wikipedianya sholawat nariyah itu, di situ ada satu pertentangan. Sampai bahasan di sana menggunakan kata-kata salaf. Tapi anehnya salaf di sana itu saya lihat dibuka isinya ternyata orang yang memang tidak sejalan dengan kita. Jadi jangan
jangan khawatir untuk terus lakukan sholawat nariyah ini. Insya Allah salah satu dengan ungkapan sholawat ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin mengupas bahwa sebenarnya hitungan-hitungan ini bagaimana sih? Ada yang satu ya, ada yang sekian, bahkan yang populer sampai 4444. Ini mungkin sudah dijelaskan ya. Dereng. Jelaskan apa enggak ini? Jelaskan. Dalam satu kaidah dikatakan sadatul adah adatus sadah. Jadi sadatul adah, kebiasaan yang baik yang menjadi hal-hal yang istimewa, ini kebiasaan-kebiasaan yang sering juga dibiasakan oleh orang-orang yang istimewa. Dan hitungan-hitungan semacam ini itu juga telah dilakukan oleh ulama-ulama yang istimewa juga. Oleh karenanya hal ini tentu kita termasuk mengikuti mereka-mereka yang istimewa. Karena hal ini adalah merupakan bagian adah, al-aslu fil adah al-ibahah. Perkara yang dalam adah itu hukum asalnya adalah boleh. Contoh orang mengadakan prosesing ihtifal atau perayaan maulid Nabi misalkan. Itu sesuatu adah. Ihtifalnya adalah adah, maulidnya adalah ibadah. Baca rotib, kemudian baca sholawat itu ibadah. Ritualnya adalah adah. Dan adah itu diperbolehkan malam yadkhul fihi ma'siyah, ketika pokok di dalamnya tidak terkandung suatu kemaksiatan. Dan orang mau baca sholawat berapa saja itu diperbolehkan. Dan kita mengikuti tuntunan para ulama yang telah mentajribah, telah mengalami perjalanan-perjalanan yang mungkin kita tidak pernah mengalaminya, seperti para wali dan sebagainya. Oleh karenanya beliau telah mujarrobah mengalaminya. Kita mengikuti kebiasaan para beliau sama dengan kita mengikuti daripada kebiasaan para orang-orang yang istimewa. Sedangkan orang yang mengikuti istimewa adalah termasuk golongan orang-orang yang juga istimewa. Tapi ya tadi itu, yang terpenting adalah bagaimana kita membaca sholawat itu ditata niatnya. Walaupun andai kata besok kita belum tentu apakah sempat atau tidak, paling tidak sekarang diniati kembali. Nah, dari sini saya ingin membacakan satu kitab yang dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu mujaddidu hadzal zaman. Termasuk beliau itu bisa, salah satu kemewaannya yaitu mampu mensyarahi suatu hadis, seolah-olah mentafsiri suatu hadis, tapi isinya adalah sangat tidak jauh berbeda dari yang didhawuhkan para ulama-ulama yang lain. Di sini disampaikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sudah masyhur, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya pengen tabarruk ya. Salah satu ngalap barokahnya adalah ngaji kitabnya para ulama. Karena suruh ngaji ya, saya dulu dipeseni kalau ngaji ya bawa kitab. Biar tidak yang saya omongkan itu enggak melenceng gitu nggih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu ila minat dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini tentang niat. Orang itu melakukan amal apapun tergantung. Ada yang orang datang ke sini tidur itu sudah merupakan niatnya membaca sholawat. Karena datang mungkin nunggunya lama ya, sehingga akhirnya ketiduran. Yang penting nggak niat bawa bantal sama kasur ya, sudah dihitung baca sholawat. Kalau yang jelas melek baca sholawat, jelas dapat ibadahnya. Ada yang datang cuman karena ada
rame terus jualan. Lah ini beda lagi urusannya. Itu niatnya apa? Jualan. Ya wis minimal barokah jualan ya itulah. Ya tentunya dapat untung. Namun masalah tentang sholawatnya ya wallahu a'lam ya. Artinya apa? Artinya perlu diniati double. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya atau dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Mau'izatul Mu'minin karya Imam Jalaluddin Al-Qasimi ya, Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan kalau bisa sampeyan datang ke suatu majelis, contohnya di sana adalah orang misalkan menunggu jamaah sholat, itu kalau bisa diniati double-double, nanti dapat pahalanya juga double-double. Datang ke masjid sudah ibadah, kemudian mau duduk niat iktikaf, ibadah lagi, kemudian habis itu dibarengi dengan baca Quran atau apa, itu sudah ibadah lagi. Sambil diniati ya, selain itikaf diniati nunggu jamaah sholat berikutnya, sudah ibadah lagi. Jadi ibadah yang berlipat ganda dengan satu amal kebaikan, namun ibadahnya bisa berlipat ganda. Contoh, jenengan datang ke sini, datang tok di majelis itu sudah ibadah. Yang kedua, sampean niati karena ini masjid diniati itikaf, ibadahnya 2. 3, sampean mau baca sholawat, ibadahnya 3. Yang ketiga yang keempat sambil bagaimana datang kumpul-kumpul sama silaturahim, ibadahnya 4. Yang kelima karena sampean diundang niatnya idkhalus surur, nyenengin orang yang diundang, ibadahnya 5. Ini kalau dihitung nggak habis-habis itu. Kemudian datang bawa jajan, salak segala macam, itu ada nilai sedekah, ibadahnya 6. Syukur-syukur mau di sini nanti kemudian sampean sedekah, yang sedekah kemudian nampani sedekahnya sampean, itu ibadahnya 7, yaitu it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Termasuk daripada salah satu hadis yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, itu adalah termasuk ibadah sosial, yaitu saling memberi maka afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Berapa kalau dihitung coba? Belum lagi nanti sama teman ketemu assalamualaikum, ibadahnya udah 7. Nanti kemudian lagi assalamualaikum, tambah lagi. Jawab salam, itu apa? Ibadah lagi. Luar biasa Islam itu. Kalau kita mau menikmati itu sudah nggak ada celah. Orang mukmin kok dia itu isi dalam kehidupannya tidak ada ibadah, ini perlu dipertanyakan. Dan tentu semuanya itu menggunakan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali seperti ini ya. Makanya innamal a'malu binniyat, perlu kita niati. Kalau belum tadi, sekarang ayo tak kumpul nih, opo ya sing apik, tak niati semuanya. Begitu, insyaallah semua kebaikan akan berlipat ganda. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bawah dikatakan qala radhiyallahu an Sayyid Alawi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyampaikan manidda'a annalahu niyatun sholihah. Kalau ada orang mengaku-ngaku dia, oh saya niatnya sudah baik misalkan, fangdzur ila amalih, maka jangan langsung percaya orang itu memiliki suatu perkara dikatakan sebagai orang yang baik. Maka lihat dulu bagaimana perilakunya. Perilakunya. Jelas-jelas mau ke tokonya orang nggak bawa duit, niatnya adalah mau ngambil untuk sedekah, itu jelas keliru. Sedekahnya bagus tapi ngambil tidak pakai uang, itu yang keliru. Maka niatnya kayaknya baik, tapi kalau caranya jelek itu juga keliru. Mengakunya amal caranya salah, maka tidak dihitung sebagai amal yang soleh indallah. Paham? Ya, satu itu. Fakullu amalin yadullu 'alan niyah. Maka ternyata perilaku seseorang itulah yang sebenarnya paling menunjukkan terhadap niat tersebut. Fa in salaha amaluhu dalla 'ala salahi niyatihi. Andai kata amalnya orang itu baik, artinya perilakunya dia baik, biasanya niatnya benar. Tapi kalau kemudian perilakunya tidak baik, biasanya niatnya cuma abal-abal supaya mengamankan diri lah, kira-kira begitu. Ya.
Wa in kana fasidan dalla ala fasadi niyati. Kalau perilakunya jelek, maka niatnya itu bisa jelek. Kenapa kok bisa seperti itu? Amal bisa menunjukkan. Karena kalau amal seseorang biasanya jelek, hatinya biasanya juga nggak jauh beda. Makanya al-dhahir tadullu alal batin. Makanya sampai Imam Syafi'i, syarat orang dari kafir masuk Islam itu syahadatnya harus bil ikrar. Tidak boleh hanya sekedar syahadat sendiri tanpa ikrar, tapi harus pengakuan di hadapan orang lain biar menunjukkan dia adalah orang yang betul-betul sudah syahadat. Maka seperti itu amal harus menjadi suatu hal yang paling potensial, hal yang paling prinsip, sehingga setelah itu kemudian niatnya pasti orang tersebut bisa ditata. Kemudian qala radhiyallahu an, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan, idza amilta khairan fanwi al-auda ilaihi. Nah, ini penting. Kalau kita kemudian sudah amal soleh selesai, contoh sekarang ini sudah kita melakukan sholawat nariyah pada malam hari ini dan sudah selesai nanti mungkin jam 12 misalkan. Jam berapa guys? Jam 12 misalkan ya. Terus bagaimana sikap kita? Apakah alhamdulillah saya sudah selesai, tugasnya selesai, layeh sekarang santai saja. Apakah seperti itu? Tidak. Ternyata beliau fanwi al-auda ilaihi, jangan lupa kamu niat kembali untuk mengulangi amal baik itu. Persis ketika sampean selesai dari majelis ini, jangan lupa minimal dalam hati ada azam, ada keinginan yang dimana mudah-mudahan saya niat besok di majelis berikutnya saya bisa ikut kembali. Kalau saya ada uzur minimal saya bisa mengikuti via live. Dan jangan lupa like and subscribe. Pesan dari majelis tadi seperti itu. Lah ini penting sekali. Kenapa? Karena fa illam yattafiq laka al-aud, karena andai kata engkau tidak sempat mengikuti di edisi berikutnya, fatusabu ala niyatik, maka engkau sudah dikasih pahala dengan niatmu itu. Wa kadzalika illam takun qad amiltahu fanwihi, tapi andai kata engkau betul-betul tidak bisa mengikutinya, paling tidak niatnya sudah mewakili. Tapi kalau bisa mengikuti maka alhamdulillah. Itu pentingnya niat. Maka ini harus kita korelasikan bagaimana setiap amal yang kita lakukan itu betul-betul baik, maka itu bisa menentukan niat kita. Karena niat itu kadang-kadang ada talbisul iblis, ada sesuatu yang membuat kita itu kadang-kadang pengen akal-akalan saja. Amalnya biasanya jelek, tapi kemudian gayanya dia supaya kelihatan jadi baik. Tadi itu contohnya, misalkan datang ke toko, amalnya adalah kayaknya mau niatnya baik, niatnya sodakoh, neng amalnya caranya jelek, apa? Dengan cara merampok dan sebagainya. Tapi untuk disodakohkan, ini tentu sesuatu yang tidak diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara beramal itu adalah sesuai ajaran yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis Jibril, di mana malaikat Jibril suatu ketika datang dengan berwujud sebagai seseorang, ya, datang kepada beliau, tidak kelihatan pakaiannya kotor, namun pakaiannya tetap bersih, tetap wangi, rambutnya juga tetap lurus hitam. Tapi anehnya tidak ada sahabat yang kenal sama dia. Aneh, orang baru datang, so akrab sama Kanjeng Nabi, nempel lututnya sama lututnya Kanjeng Nabi, tapi anehnya para sahabat gak ada yang kenal. Mestinya kalau dia juga sahabat, semuanya sahabat yang hadir juga kan, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, bertanya-tanya siapa ini rojul ini kok datang, tapi beliau nggak berani untuk dalam hatinya seperti itu. Akhirnya di sana berdialog antara si rojul tersebut dengan Kanjeng Nabi, mengajarkan mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam,
matas sa'ah wa ma asratuha dan sebagainya. Kemudian semua dijawab oleh malaikat Jibril, sodakta, semuanya benar. Sampai sejauh itu para sahabat tidak ada yang berani bertanya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq, disampaikan, wahai Abu Bakar, kamu kenal enggak sama orang yang datang tadi? Tidak, Kanjeng Nabi, engkau dan Allah lebih tahu siapa beliau. Dia adalah malaikat Jibril, atanillahu yu'allimuhum dina. Dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita bagaimana agama kita. Agama itu adalah isinya adalah Islam. Islam adalah amal yang zahir. Iman adalah amal batin. Ihsan adalah kolaborasi antara amal zahir dan amal batin. Artinya kalau orang kemudian hanya niat saja, amal zahirnya tidak benar, itu masih belum dikatakan orang yang sempurna. Atau kemudian dia amal zahir saja, artinya kemudian niatnya juga tidak benar, maka dia juga belum sampai ke taraf ihsan. Orang yang benar bagaimana? Di mana dengan satu amalnya itu dikorelasikan, disesuaikan dengan niatnya. Tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga niat tersebut. Amin Allahumma. Dan niat itu tujuannya adalah untuk supaya ikhlas. Gampang saja lah, sholawat itu kan perintah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Shollu itu kalam amar, tadullu alal wujub. Hukumnya adalah wajib, khususnya dalam sholat tahiyat akhir itu adalah wajib. Kalau tidak pakai sholawat maka sholatnya batal, termasuk rukunnya sholat. Berarti sholat adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika baca sholawat gak usah nunggu ada kendang, gak usah nunggu ada nasyid, gak usah nunggu ada siapa-siapa. Dengan sholawat kita sudah orang yang termasuk niat melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah luar biasa. Karena dengan seperti itu orang itu menunjukkan keubudiyahan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, beliau menyampaikan dalam Ihya-nya. Di sana beliau menyampaikan amal itu sebenarnya yang baik itu dengan cara bil ikhfa atau bil idhar. Sebenarnya amal itu yang baik, yang paling top adalah sebenarnya enaknya dirahasiakan atau dipertontonkan. Ternyata di sana ada dua kaul. Ada orang yang lebih ikhtaro qaumun bil ikhfa wakhtaro qaumun bil idhar. Ada satu yang justru lebih utama mengatakan yang baik itu dengan dirahasiakan. Tapi sisi yang lain ada beberapa ulama yang memilih ditampakkan saja. Kenapa? Di situ ada rahasia. Kenapa ditampakkan suatu amal itu? Supaya menampakkan kita fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita melakukan perintah itu adalah satu nikmat, dan maka dengan nikmat ini tunjukkanlah, jangan dirahasiakan. Itu niatnya. Itu sudah termasuk bagian dari ikhlas dari amal kita. Dengan melakukan perintah Allah itu merupakan ikhlas, puncaknya ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ikhlas itu kan levelnya ada 3. Ikhlas yang paling tinggi adalah amal lillah. Nggak peduli pahala, tidak peduli masalah dunia. Pokoknya melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Level yang di bawahnya adalah al-ikhlas, itu al-amal lil akhirah. Melakukan suatu amal supaya kita dapat akhirat, supaya dapat surga, supaya selamat dari neraka, supaya dapat pahala. Urusannya akhirat semuanya. Masalah uang terserah Gusti Allah, tapi masalah akhirat dia prioritas. Dan yang terakhir adalah termasuk ikhlas, wa al-amal lid dunya, amal yang tujuannya adalah dunia. Misalkan sholawat sekian ribu kali supaya mendapatkan suatu hal yang melimpah, gak apa-apa, memang ada. Dan itu merupakan bagian merupakan fadilah daripada sholawat. Termasuk fadilahnya adalah idrarul arzak wa ghufranul dzunub, yaitu resni rizki. Supaya rizkinya lancar, ayo baca sholawat. Makanya saya dulu masih dipesenin sama kiai saya, Kiai Anwar Mansur dari Lirboyo, beliau berpesan, kalau sampeyan bangun jangan lupa banyak-banyak baca sholawat.
khususnya di tempat yang sedang dibangun itu, insya Allah lancar, kata beliau. Oh, itu luar biasa itu. Sholawat itu memang dahsyatnya luar biasa, ya, dahsyatnya luar biasa. Oleh karenanya kalau orang tujuannya sholawat untuk dunia, itu seikhlas karena ada tuntunannya. Sekarang yang bukan ikhlas seperti apa? Yaitu al-amal li ajlil khalqi, amal yang gara-gara orang lain. Saya datang ke majelis itu karena doi saya datang. Lah ini sudah gak ikhlas ini. Oh, saya datang ke sana karena takut sama keamanannya kalau nggak dijewer. Wah, itu sudah lil khalqi namanya. Bahkan orang yang tidak datang di majelis juga gara-gara lil khalqi, juga bukan namanya ikhlas. Bukan namanya dia kemudian menutup diri, tapi dia namanya riya. Riya itu apa? Al-amal lil khalqi wa tarkul amal lil khalqi. Maksudnya bagaimana? Oh, itu ada sholawat, saya nggak usah hadir lah. Nanti kalau hadir saya dikira orang yang paling pateng. Lah, nggak hadirnya gara-gara orang kan? Nggak hadirnya gara-gara siapa? Gara-gara orang. Tidak hadir gara-gara orang itu bukan lagi ikhlas, itu namanya riya. Jadi riya itu bukan kemudian amal ditampakkan atau diumumkan, tapi termasuk bagian riya orang yang malu, orang yang tidak mau amal, katakan, loh sama nggak sholat, enggak ah, darani pateng, loh itu sudah namanya riya. Sudah rugi nggak sholat, sudah mendapatkan riya. Loh kamu nggak ke masjid, enggak lah, nanti diarani istiqomah. Lah yang ngarani siapa? Orang kan? Dikira siapa? Orang, itu namanya sudah riya. Jadi al-amal li ajlil khalqi wa tarkul amal li ajlil khalqi itu namanya riya. Dan di sana saya lanjutkan daunnya Imam Ghazali, salah satu tadi yang disampaikan bahwa ada ulama yang milih bahwasanya amal diizharkan, ditampakkan adalah karena supaya terlihat dia ubudiyahnya biar sama dengan yang lain, atau istilahnya adalah apa namanya, menanggalkan seluruh jabatan sosial. Contoh, oh dia nggak mau kumpul sama temannya, mungkin dia orang yang eksklusif. Lah itu namanya berarti sudah mengeksklusifkan diri. Dengan dia kumpul sama teman-temannya, berarti menunjukkan saya itu sama kayak sampean, itu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada eksklusifan. Di sini yang mulia hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ya tepatan di sini ya disuruh gitu aja. Ya jadi ya rotok. Ya bukannya kemudian ini ustaz, enggak, ya biasa saja lah gitu ya. Biasa saja, karena saya cuman khawatir kalau disuruh ngaji kemudian tidak mau, itu ada ancaman yang luar biasa. Dinadhamkan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat menyampaikan, wa kullu man bi'ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang kalau punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, maka dia akan disiksa terlebih dahulu daripada mereka yang menyembah berhala. Naudzubillah min. Jadi saya cuman enggak seperti itu gitu aja. Ya niat mengamalkan ilmu, mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dawuh kun aliman, jadilah engkau orang yang ngajar. Kalau nggak bisa ngajar ya au muta'alliman, yang ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, baca sulit ya sudah au mustami'an, paling nggak dengerin ceramah atau dengerin ngaji. Paling tidak semuanya tidak bisa dan sebagainya, karena di rumahnya dia sakit, nggak ada kuota dan sebagainya. Paling tidak au muhibban, saya demen dengan acara itu tapi saya nggak bisa hadir. Itu sudah merupakan anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, hal yang terbaik seperti ini harus kita istiqomahkan seperti dawuh khadimul majlis tadi. Istiqomah itu pentingnya luar biasa. Saya akan menyampaikan sedikit tentang kenapa kita penting istiqomah. Istiqomah itu sebenarnya adalah supaya kita terbiasa sampai ajal menjemput kita. Hanya itu sebenarnya. Makanya kenapa toh yang ada kalau Kanjeng Nabi itu maulid kok tidak haul? Paham tidak? Yang ada kenapa dalam Kanjeng Nabi mau kok tidak haul? Tapi kalau ulama
kok tidak maulid tapi haul. Apa bedanya kira-kira? Karena kenapa Kanjeng Nabi yang diperingati adalah maulid? Karena dengan lahirnya Kanjeng Nabi ada perubahan yang dahsyat luar biasa, yang asalnya minadz-dzulumati ilan nur, dari masa jahiliyah menuju masa yang ilmiah dan islamiyah. Ini jadi Kanjeng Nabi sudah membawa rahmatan lil alamin. Dengan lahirnya beliau sudah luar biasa. Apalagi sampai endingnya pun sudah luar biasa. Maka keberkahan Kanjeng Nabi sudah dirasakan sejak lahir. Sedangkan para ulama itu mungkin awalnya, makanya saya juga tidak tahu ngeten-ngeten ini seperti ini, saya juga wallahu a'lam bishawab, tapi mudah-mudahan mendapatkan barokahnya para ulama gitu aja. Kita juga termasuk yang ada di sini, mudah-mudahan termasuk min ahlil ilmi wa ahlil khair. Masya Allah ya, saya juga kadang-kadang takut ngomong kayak gini apa ya pantes. Nggih, saya lanjut. Kenapa para ulama yang diperingati adalah haul, yaitu hari kematiannya? Karena yang dinilai dari selain Kanjeng Nabi keistiqomahan sampai wafatnya. Al-umuru bi khawatimiha. Bagaimana ending orang tersebut, apakah termasuk orang yang tetap istiqomah menegakkan agama Allah li'la'i kalimatillah, apakah hanya sekedar sampai di tengah jalan kemudian habis itu dia tidak lagi baik. Contoh, awalnya buka plang pondok pesantren Darul Khair misalkan, Darul Khair, pondok pesantren Darun Ni'mah misalkan. Awalnya dia buka pesantren, ya ngaji, ya sholawat, ya baca rotib, kemudian zikir bareng-bareng sama yang lain sampai mempengaruhi oleh orang yang lain dan sebagainya. Kemudian di tengah jalan dia punya hobi baru. Apa? Kemudian kayaknya kok jadi ulama itu kok bosen, itu aja. Bosen. Pas tak mencoba refreshing lah, cari nuansa baru, kira-kira begitu. Cari nuansa baru, akhirnya apa? Sekali-kali dugem. Sekali-kali apa? Dugem. Masya Allah. Akhirnya apa? Kemudian sekali-kali maka menjadi terbiasa. Makanya jangan pernah mencoba-coba hal yang sekali-kali. Jangan pernah mencoba hal yang sekali-kali, nanti akan jadi akhirnya betul. Hal yang sekali itu lantas lama-lama membuat dia menjadi orang yang terbiasa melakukan hal yang dugem. Karena dia orang yang ternyata di dugem itu sudah tergolong syekh, kira-kira begitu ya. Kira-kira syekhnya dugem lah, kira-kira begitu ya. Akhirnya mungkin malu. Pelangnya pondok kemudian dicopot. Darun Nikmah sekarang sudah tutup, pondoknya sementara ditutup dulu. Nah ya, pondoknya apa? Pelangnya ditutup. Akhirnya dia jadi mantan kiai. Terus setelah itu ketepatan, apakah amalnya itu menjadikan dia menjadi neraka dan sebagainya? Itu wallahu alam. Yang jelas bagaimana endingnya. Namun ternyata pada saat di akhir hayat belum sempat tobat, naudzubillah min dalik, dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kematiannya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang dikhawatirkan. Kalau kebiasaan ini baik, karena apa? Al mautu fuj'ah, kematian itu sesuatu yang mengagetkan. Dan sesuatu yang mengagetkan itu yang muncul dalam mulut kita adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita pada saat hidup. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu menyampaikan, la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. La khaira fi khairin la yadum, perkara yang baik yang tidak diteruskan maka itu justru tidak ada kebaikan sama sekali. Bal syarrun la yadum, bahkan jelek yang tidak diteruskan, khairun min khairin la yadum, itu justru lebih baik daripada sesuatu amal kebaikan yang tidak diteruskan tadi. Ibaratnya
mantan copet, mantan penjahat lebih baik daripada mantan kiai. Kalau bisa bagaimana? Kiainya terus, penjahatnya leren, penjahatnya selesai. Kalau bisa seperti itu. Oleh karenanya beliau Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitab ini Tawdihatul Imam Al-Haddad, waqad dzakara al-Imam Al-Ghazali dalam 15, Imam Al-Ghazali menyampaikan fi hadis, dalam satu hadis, yamutul insan ala ma'asha alaihi wa yub'asu ala ma mata alaihi. Manusia itu kematiannya tergantung kebiasaan bagaimana semasa dia hidup. Kalau kehidupannya sering baca sholawat, insya Allah kematiannya sambil baca sholawat. Masya Allah, mudah-mudahan kita tergolong dari mereka-mereka yang sering baca sholawat. Amin. Terus bagaimana kita dibangkitkan oleh Allah? Wa yub'asu ala ma mata alaihi. Kita nanti dibangkitkan tergantung bagaimana kondisi kematian kita. Artinya apa? Kalau pengen aman di akhirat ternyata harus dimulai dari dunia. Li'annad dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Karena di dunia ini adalah sesuatu tempat amal kita, dan di akhirat itu adalah tempat di mana pembalasan dari amal-amal kita. Maka kita biasakan sesuatu yang baik di dunia, walaupun itu sedikit, walaupun itu remeh. Kenapa? Karena semua ridho Allah itu terletak pada amal solih, dan kebencian Allah terletak kepada kemaksiatan atau amal yang jelek. Makanya untuk menggapai rahmat dan ridho Allah itu ayo sesuatu yang baik terus dilakukan. Ya, ada satu cerita dalam Ikhya itu, ada seorang wali besar yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Ada yang pernah dengar? Siapa namanya? Bal'am bin Ba'urah. Derajat kewaliannya itu luar biasa beliau. Sampaikan di sana salah satu karamahnya, idza da'a ra'a al-'arsy. Ketika dia doa maka arsy langsung kelihatan. Wah, ini luar biasa wali. Namun anehnya dia kematiannya dalam su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Sehingga dikatakan dalam satu makalah, al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada 1000 karamahnya para wali. Makanya kadang orang-orang itu aneh, lah iya sudah dikasih rutin ke masjid, dikasih rutin baca sholawat, pengennya itu, oh saya pengen terbang, caranya piye? Leren sholat. Wah, ini bawat ini. Ya, makanya yang lebih dahsyat itu adalah istiqomah. Termasuk sholawat nariyah ini adalah wazifah atau rutinitas kakek saya, yaitu Kiai Askandar. Dulu zaman Gestapo tahun 65, 66 itu ada orang jagal PKI dari Madiun, namanya Pak Khairun. Sekarang sudah wafat dalam usia hampir 100. Di usia 95 masih kuat sepeda motoran Wali Songo, Pak. Usia 90-an tahun itu masih kuat sepeda motor sendiri sampai Wali Songo. Kita mungkin usia sudah 40 sudah dayek-dayek, 30 saja naik bis sudah ngenang ini. Ya. Itu usia 90-an tahun beliau masih kuat sepeda motoran sampai Wali Songo. Gara-gara apa? Cerita sama saya, saya Gus, gara-gara dulu itu hajinya ditunda, uang yang pendaftaran saya tarik untuk buat beli motor, saya buat ziarah Wali Songo. Mutung apik lah. Apa mutung itu? Terus asalnya sik bagus. Dengan cara apa? Tetap melakukan amal yang ibadah. Dulu beliau itu jagalnya PKI. Dulu mondoknya di Manbaul Ulum di Mbah Askandar. Lah beliau cerita bahwa termasuk wazifahnya Mbah Askandar, ketika ada kepungan PKI dan bahkan sebelumnya, ya,
itu salah satu yang diwadifahkan oleh Mbah Yai Askandar kepada para santrinya itu adalah ngelilingi pesantren bareng-bareng baca sholawat nariyah, dan Mbah Yai Iskandar itu itikaf dalam masjid. Makanya karomahnya seperti itu apa? Sehingga seolah-olah orang yang datang itu merasa pesantren itu seolah-olah tempat yang paling mengerikan. Datang nyedek saja itu, dekat saja sudah seolah-olah ketemu dengan singa, seolah-olah dengan ular segala macam. Sehingga nggak ada yang jadi berani masuk. Masuk saja tidak bisa. Tentu barokahnya sholat, dan sholawat itu akan muncul karomahnya jika diistiqomah. Kan makanya kiai-kiai sawah yang mendawuhkan, kalau kamu mengamalkan suatu amaliyah itu ada tirakatnya. Ada tirakat paling tidak 41 hari dirutinkan. Setelah itu apa? Kalau memang kamu nggak darurat ya diteruskan. Kalau memang darurat ya udah nggak apa-apa. Paling tidak pas lagi butuh dibaca. Ini penting. Ya, makanya oleh karenanya hal ini ada satu sambung menyambung antara ilmu bagaimana niat kita membaca sholawat, intinya supaya mendapatkan barokah, itu niat yang harus dijaga ketika baca sholawat. Yang kedua, kalau baca sholawat jangan lupa istiqomah. Dan dengan istiqomah itu insya Allah akan membawa bagaimana nanti kematian kita, yaitu menjadi husnul khotimah. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini membawa barokah dalam majelis kita, membawa barokah dalam keluarga kita, menjadikan putra-putri kita menjadi sholihin dan sholihat, rizki kita banyak melimpah barokah manfaat, ilmu kita ilmu yang barokah manfaat ila yaumil qiyamah. Seluruh masalah hidup kita mudah-mudahan diringankan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan keluarga kita mudah-mudahan dihilangkan semuanya, hal-hal yang baik dilanjutkan, hal yang jelek mudah-mudahan dihilangkan. Barokah sholawat, khususnya sholawat nariyah yang isinya adalah mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Dan tentu akhir kita mudah-mudahan jadi akhir yang husnul khotimah, dan dibangkitkan oleh Allah kumpul dengan orang yang salihin dan salihah minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.